Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Sofiandi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Wonorejo, Kabupaten Situbondo. Hari ini saya ditemani oleh Bu Dewi Marliana, guru kelas 5 SDN 2 Wonorejo. Kami akan melakukan proses praobservasi, di mana hal ini merupakan salah satu proses serangkaian supervisi akademik. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk melakukan proses praobservasi ini. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah sudah siap nih Bu tentang proses praobservasi dan juga observasinya? Insya Allah siap. Siap ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewi terkait nanti ketika proses observasi berjalan di kelas. Yang pertama Bu Dewi, apa saja tujuan pembelajaran yang ingin dilaksanakan nanti di kelas? Nanti ini ada 3 tujuan pembelajaran, Pak. Yang pertama, di sini dengan disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi-fungsi organ pencernaan manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan urutan sistem pencernaan manusia. Jadi ada 3 ya? Ada 3. Baik. Kemudian area pengembangan apa saja yang ingin dicapai nanti? Area pengembangannya di bagian mana saja? Pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan itu mereka dapat menjelaskan yang pertama pengertian pencernaan manusia, kemudian yang kedua dapat menjelaskan fungsi dari organ pencernaan manusia, kemudian yang ketiga peserta didik dapat mengurutkan pencernaan manusia dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk keterampilan di sini mereka mampu membuat replika organ pencernaan dari kardus. Jadi di sini kaitannya dengan pelajaran IPAS ya. IPAS. Untuk selanjutnya, strategi dan model pembelajaran seperti apa dan juga metodenya apa yang akan dipersiapkan? Strategi yang digunakan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan model yang digunakan itu tatap muka, kemudian metodenya yaitu metode menggunakan presentasi. Apakah ada lagi selain presentasi yang bisa dilakukan selama proses pembelajaran nanti? Ada krisis juga. Kemudian cara-caranya mungkin ada cara tertentu dalam hal menyampaikan ketika dalam proses pembelajarannya selain presentasi, apakah hanya presentasi saja? Diskusi juga ya? Ya, kemudian presentasi. Baik. Kemudian yang keempat, media apa saja yang akan digunakan nanti di dalam proses pembelajaran? Medianya yang pertama itu adalah HP, karena ini menggunakan krisis, itu HP, laptop, kemudian proyektor, alat peraga organ pencernaan, aplikasi krisis, gitu. Jadi ini sepertinya komplit ya Bu ya? Komplit. Dan sepertinya Bu Dewi menggunakan diferensiasi model apa nih Bu? Diferensiasi apa proses, apa diferensiasi konten atau bagaimana? Ini menggunakan konten. Oh, jadi diferensiasi konten ya Bu ya? Baik. Selanjutnya kapan akan Bu Dewi akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Hari apa, jam berapa? Ini pembelajarannya hari ini jam kedua, Pak. Oh, hari ini juga? Iya, jam kedua. Hari ini. Nah, nanti saya akan langsung observasi dengan ya Bu ya? Oh, baik, Pak. Nah, yang terakhir nih Bu, apa yang Bu Dewi dapatkan dari proses percakapan kita hari ini? Ya, saya dapat lebih mempersiapkan dengan lebih baik ya Pak ya. Kemudian membuat konten yang sesuai dengan proses pembelajaran nanti. Jadi Bu Dewi lebih siap ya? Lebih siap Pak. Nah, apakah mungkin nanti Bu Dewi bisa menyeragamkan lagi atau menemukan konten-konten lagi kira-kira yang lebih menarik atau bagaimana? Bisa Pak, bisa. Kemungkinan bisa ya Bu ya? Kemungkinan bisa. Ya. Baik, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan akan mendapatkan manfaat bagi kita khususnya dan juga pada siswa pada ini.
Baik. Terima kasih Bu Dewi. Kita akan nanti berjumpa kembali di proses observasi. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, demikian proses praobservasi yang kita lakukan dengan bersama Bu Dewi Marliana. Nanti kami akan lanjutkan proses observasinya di kelas. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, lebih baik ayo berdoa dulu. Rehan, silakan dipimpin untuk doa. Sebelum kita memulai pelajaran dengan kontennya, kita berdoa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai organ pencernaan ya. Kita mengenal macam-macam organ pencernaan. Nah, ini hasil dari media yang sudah kalian buat ya. Coba ingat-ingat untuk organ-organ pencernaan apa saja yang ada di manusia ini, Pak sebentar. Itu ada replika yang kalian buat, hati. Itu kelompok berapa yang dibuat kemarin? Kelompok 5. Apakah itu termasuk organ pencernaan? Bukan. Apa itu? Hati. Ya, organ tubuh yang membantu pendukungnya ya, organ pendukung pencernaan. Nah, coba hati di sebelah mana ini? Hatinya di sebelah mana? Ini. Kanan apa kiri? Ya. Nah, kalau saat kalian misalkan ketemu siap hujan hati, deg-deg gitu ya, itu hatinya apa-apanya? Yang bunyi. Kadang ini ada yang keliru ya. Wah, hatiku. Nah, kadang-kadang kayak gitu ya. Itu jantung apa hati sih yang bunyi? Itu jantung ya. Kadang banyak yang keliru dikiranya itu adalah hati. Nah, kalau usus besar dan usus kecil, kalian tahu bedanya? Ada sebelah mana usus besar? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Ayo, kan sudah usus kemarin ada di sebelah kiri. Usus halus ada di sebelah kiri. Kiri apa kanan? Usus halus kanan. Kalau usus besar kiri. Lah kemudian yang terakhir, proses pencernaan terakhir apa namanya? Nah, di sini kalian sudah mengenal macam-macam organ pencernaan. Nah, ini Bu Dewi ada gambar, ada LK yang nantinya kalian isi apa fungsi-fungsinya, kemudian kalian mengurutkan dari awal sampai akhir. Bisa tidak? Contohnya kalau saat kalian makan ya, ini puasa semua ya. Pada saat kalian makan, nah dari awal makanan masuk ke mulut ya, kemudian melewati kerongkongan, kemudian ke mana? Ke lambung, terus menuju ke usus halus, setelah itu besar dan terakhir betul. Nah, sudah bisa ya, ini adalah secara
Belum paham silahkan ditanyakan ya. Yang belum paham. Masa ada tahu fungsinya mulut? Ada kalau mulutnya sariawan berfungsi tidak? Masih bisa makan tidak? Masih ya. Fungsinya yang sebenarnya apa mulut? Supaya apa makanannya? Supaya dari saya ini yang selanjutnya yang lain akan dijawab sampai nanti jika selesai, perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk presentasi hasilnya, ya. Sampai pindah. Pindah. Ya, untuk mempresentasikan hasil dari EK yang sudah diberikan ya. Yang pertama dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Ya.
sejauh mana kalian paham? Ya, rehat. Untuk mengetahui sejauh mana kalian paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi ini dan juga LK yang sudah kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu ada kuis ini ya. Ada kuis di sini pakai kuisis. Kalian sudah pernah kan menggunakan itu ya? Ini Ibu bagikan dulu barcode-nya. Kan dibagikan sesuai tidak boleh bertanya kepada temannya ya, mengerjakan sendiri sesuai dengan pengetahuan kalian sendiri ya. Nah, untuk yang pertama, ini adalah soal yang pertama. Silakan yang sudah bisa menjawab dengan memakai Sudah, Bu. ini yang sudah ini itu ya. Ya. Sudah ada, Bu Dewi. Ya. Bu. Sudah belum, Bu? Sudah tahu kan ya nomornya masing-masing? Sudah masuk semuanya? Sudah. Ini sama semuanya ya. Nah, dari hasil kuisis ini, jadi kita bisa simpulkan ya dari hasil pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kalian mengenal organ-organ pencernaan yang terdiri dari apa saja yang awal? Mulut, tenggorokan, kemudian ke lambung, terus ke usus halus, kemudian ke usus besar, terus itu adalah urutannya dan fungsi-fungsinya sudah tahu masing-masing ya. Tadi sudah tahu. Jadi cukup selesai materi kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya di minggu depan kalian pelajari tentang pernapasan ya. Silakan dibereskan peralatannya. Ibu Ailis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasir Rizal sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9. Yang terhormat Ibu Dewi selaku pengajar di kelas 5 yang sudah tadi melakukan observasi, melakukan pembelajaran di kelas. Baik, Bu Dewi, bagaimana perasaannya Bu Dewi tadi setelah selesai melakukan proses pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah menyenangkan. Hanya saja ini ada kendala tadi, Pak. Jadi tadi pembelajarannya ini tidak sesuai ya modul ajarnya. Mungkin tidak sampai terlaksana sampai akhir karena ini anak kan kurang literasi
adaptasi. Jadi waktunya itu kurang, mereka kesulitan. Di samping itu juga sarana prasarana kan mereka juga bukunya hanya ada buku siswa saja, kita kurang. Berarti tadi Bu Dewi sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Dewi ya. Dari situ apakah Bu Dewi bisa memperbaiki apa yang harus dilakukan oleh Bu Dewi nanti? Mungkin saya perlu ini Pak mengenali gaya belajar masing-masing siswa, karena di sini kan gaya belajar mereka kan berbeda. Mungkin itulah yang membuat saya kesulitan tadi Pak. Yang dimaksud tadi Bu Dewi gaya belajarnya apakah beda antara yang selama ini Bu Dewi laksanakan dengan yang sebelumnya? Ya gini Pak, kan sebelumnya saya kan bisa mengatakan lah saya ke anak-anak itu Pak, dengan misalkan per kelompok saya itu materi pokoknya pembelajarannya itu kayak seperti tugasnya itu saya samakan. Nah, ternyata untuk bagian mereka kurang ini literasi itu saya bilang tadi itu kesulitan. Jadi saya perlu mempermudah lagi dari tugas LK ya Pak, LK yang saya berikan untuk anak ini seperti ini, mungkin edukasi permudah. Udah untuk bagian bisa kita kasih sesuai dengan kemampuannya. Berarti yang terdapat untuk Dewi perlu disempurnakan adalah LK. Perlu lebih disederhanakan lagi. Kira-kira menurut Bu Dewi itu Bu Dewi apa yang perlu disempurnakan lagi dari LK-nya, seperti apa proses penyederhanaannya seperti apa? Ya itu tadi Pak, materinya mungkin lebih mudah ya, lebih mudah mereka pecahkan permasalahannya. Kemudian menurut Bu Dewi yang Bu Dewi sampaikan tadi, kapan rencananya Bu Dewi akan melakukan perbaikan? Rencananya saya akan melakukannya pada pertemuan berikutnya, karena di Mapel ini kan 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Jadi saya akan melakukannya pada hari Senin. Baik, menurut Bu Dewi yang sudah Bu Dewi laksanakan tadi, dari misalkan ada skala nih Bu, dari angka 1 sampai 10, Bu Dewi itu yang sudah dilaksanakan tadi pada skala angka berapa Bu? Yang sudah Bu Dewi laksanakan? Mungkin 8. 8 ya. 8. Baik, untuk mencapai angka yang lebih baik, Bu Dewi akan melakukan perbaikan LK-nya tadi ya. Selain LK juga untuk saya sendiri ya Pak, saya harus perlu merubah cara mengajar saya. Itu saya harus lebih humoris, tidak kaku. Nah, di sini saya juga perlu adaptasi kan Pak. Jadi ini masih termasuk barulah saya di lingkungan sekolah dasar. Nah, sebelumnya saya kan dari SMP. Saya perlu belajar lagi, perlu banyak bertanya lagi pada teman-teman yang ada di sini. Baik, untuk selanjutnya Bu Dewi, tadi kan rencananya Bu Dewi akan melaksanakan perbaikannya di minggu depan, hari Senin ya Bu. Menurut Bu Dewi, apa saja langkah-langkah yang akan Bu Dewi laksanakan untuk suksesnya perbaikan tersebut? Yang pertama, saya akan menyusun modul ajar ya, yang lebih sederhana, yang lebih dimengerti anak-anak. Kemudian yang kedua, saya akan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik. Nah, siapa saja yang rencananya Bu Dewi akan libatkan dalam proses perbaikan ini? Rencananya teman-teman guru yang ada di SDN Bawang.
dilibatkan gitu ya Bu ya untuk Ya, saya perlu proses. banyak belajar dari mereka. Apakah ada lagi selain itu tokoh-tokoh lain? Mungkin? Ya mungkin di sekolah lain yang saya kenal, mungkin saya perlu juga. Baik. Dari semua yang sudah Bu Dewi sampaikan tadi, saya sampaikan lagi ya bahwa yang akan Bu Dewi laksanakan perbaikan adalah perbaikan pada modul ajar yang lebih mengena, dan juga kepada LK-nya yaitu yang supaya lebih disederhanakan lagi. Baik, itu yang didapatkan dari hasil diskusi hari ini ya. Artinya yang dari yang Bu Dewi sampaikan tadi. Nah, kemudian dari diskusi ini dari awal sampai akhir, apa yang Bu Dewi dapatkan dari diskusi ini, Bu? Ya, saya perlu memperbaiki diri lagi, Pak. Perlu mempersiapkan diri lagi sebelum saya masuk kelas. Yang perencanaan ini yang sudah saya bilang tadi, modul ajar, kesiapan diri menghadapi siswa yang berbeda-beda, ya. Seperti itu. Kemudian saya juga perlu dalam hal komunikasi saya terhadap siswa juga perlu dirubah. Bagaimana saya bisa membuat siswa itu nyaman sekali belajar. Baik, itu yang selama di proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, kalau dari diskusi kita ini Bu, tadi kan selama proses pembelajaran yang disampaikan Bu Dewi. Kalau dari diskusi kita ini, yang dari awalnya Bu Dewi belum menyampaikan, terus kemudian menyampaikan yang Bu Dewi sampaikan, itu apa yang didapatkan Bu Dewi? Apakah ada perubahan atau bagaimana, atau apa yang didapatkan Bu Dewi secara keseluruhan bagaimana? Jadi perlunya itu apa? Dengan berkali sejarah itu Akan berdiskusi dengan berdiskusi. jawab ya. Baik, dan dari begitu berarti Bu Dewi bisa disimpulkan akan melakukan perubahan melalui kaji jawab itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dewi, Ya, sama-sama. dan semoga hal ini yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita pada umumnya dan pada anak didik kita pada khususnya. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.